Provinsi Aceh. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia 23 Kabupaten Kota Provinsi Aceh. Yang kami hormati Ibu Distrik Manajer Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Yang kami hormati calon bidan kelima yang akan dikukuhkan dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Kota Los Mame, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Dan yang kami sayangi seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Aceh yang saat ini juga melihat tayangan ini melalui YouTube PDID Aceh. Selanjutnya, untuk memberkati acara kita hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Adila Latifah dan dilanjutkan pembacaan doa. Kepada Saudari Adila, kami persilakan. Mic-nya ambil bawa ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ini. Hadirin dimohon berdiri. Itulah semua tugasku yang telah mengenal aku. Serasa ringan tugas seorang bidan. Tanda jasa
Ikatan Bidan Indonesia beratas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan. Itulah semua motivasiku yang tak mau kenapa aku beras terasa ringan. Bukan seorang bidan, ku tak ingin angkat jasa, semua hanya ikhlas adanya. Indonesia beratas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Unit Pelayanan Bidang Kelima Provinsi Aceh oleh Ibu Hajah Suryati Muhammad SKM. Kepada Ibu kami persilakan. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana Unit Pelayanan Bidang Kelima Provinsi Aceh. Syukur mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan karunia-Nya kita pada hari ini dalam mendapatkan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berhadir pada acara Pertemuan Bidang Kelima Provinsi Aceh tahun 2020 secara daring melalui aplikasi Zoom. Walaupun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Salawat beririsan tidak lupa kita sajikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada kita Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup agar kita selamat dunia dan akhirat. Penghormatan kami aturkan kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Eni Nurjasmini SS, kepada dan seluruh jajaran pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia, kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Provinsi Aceh, Ibu Hajah Nesahbani SS, dan Distrik Manajer UPDB Pusat Ibu Purwaningsi, dan seluruh ketua pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Kota, Distrik Manajer UPDB Kabupaten Kota. Teristimewa untuk bidang kelima yang akan dikukuhkan serta rekan-rekan sejawat bidang anggota organisasi Ikatan Bidan Indonesia
Provinsi Aceh yang juga dapat menyaksikan melalui live YouTube. Izinkan pada kesempatan ini kami selaku unit pelaksana bidang kriminal Provinsi Aceh melaporkan kegiatan pengukuhan bidang kriminal tahun 2020 dilaksanakan tidak secara langsung pada satu tempat, namun kami berupaya tetap calon bidang kriminal berada di satu tempat di wilayah kabupaten masing-masing yang diarahkan juga oleh Ketua Pemusyawaratan dan Indonesia Kabupaten Kota yang nantinya dan dimohon kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tujuan terlaksananya acara ini untuk menentukan bidang yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh UPBD pusat untuk meningkatkan kualitas bidang dalam memberikan pelayanan kebidanan. Adapun dana dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah bersumber dari pengurus daerah dan bidang Indonesia Provinsi. Selanjutnya, kami juga ingin melaporkan pengukuhan bidang kelima Provinsi Aceh tahun 2020 ini berjumlah sebanyak 109 calon bidang kelima yang berasal dari Lok Semangin 10 bidang, Aceh Utara 40, Aceh Timur 4 bidang, Banda Aceh 3, Pidi 46, Pidi Jaya 4 bidang, Aceh Barat 2 bidang. Selanjutnya kami ingin juga melapor. Pengukuhan ini akan dilakukan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidang Indonesia, Ibu Dr. Eni Nur Jasmine Mendes, dan juga nantinya akan disaksikan oleh seluruh pengurus cabang Ikatan Bidang Indonesia Provinsi Aceh. Dan untuk ini kami mohon nantinya semoga nantinya bidang terima ini menjadi branding dengan pelayanan berkualitas dan menjadikan juga untuk bidang yang lainnya merupakan motivasi agar seluruh praktek nanti di bidang yang ada di Provinsi Aceh dapat menjalankan tugas suci dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Terakhir kami mohon kepada Ibu Ketua Pusat Ikatan Indonesia untuk melakukan pengukuhan kepada seluruh calon bidang kelima yang berada di wilayah Aceh dan sekaligus memberikan sambutan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang hadir pada hari ini yang sudah menyiapkan kegiatan ini jauh sebelumnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan rekan-rekan semua. Dan untuk seluruh kabupaten kota yang pada hari ini akan dikukuhkan selamat beraktivitas, semoga dan yang benar-benar dan yang berstandar. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh kabupaten. Semoga ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk perempuan di Aceh ini menjadi perempuan yang benar-benar sehat dan menghasilkan aset bangsa yang berkualitas, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu Eni, Mbak Ibu, dan seluruh kawan-kawan pengurus pusat Ikatan Indonesia. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidang Indonesia Provinsi Aceh oleh Ibu Nur Saja Syahbadi AMD SK. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, baik melalui daring atau online. Jadi kami dari PDI Aceh mengucapkan kehormatan saya kepada Ibu Eni, Ketua Umum PDI, Dr. Nur Jasmine MKes, Ibu Ketua Distrik Manajer PBD Pusat, Ibu Ketua IPI dari 23 kabupaten kota, serta untuk Ketua Distrik Manajer PBD Kabupaten Kota yang sangat istimewa. Nah, jadi kebanggaan dari profesi adalah untuk calon fasilitator dan bidang lima yang akan dikukuhkan sebentar lagi. Tak lupa juga selamat terima kasih saya kepada rekan-rekan sejawat bidan yang ikut bergabung dalam acara ini. Ada yang bisa langsung bergabung melalui daring, bisa juga melalui live YouTube, di mana hari ini adalah acara kebanggaan kita dari profesi bidan, karena bidan delima ini adalah bidan kebanggaan dari profesi. Ibu Eni yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku Ketua PDI Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah menyempatkan waktu dalam sibuk yang luar biasa untuk berhadir membantu kami, memberi kekuatan kepada profesi kami untuk Provinsi Aceh. Ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi bidan ini sangat sulit. Dia mulai dari pusat daerah sampai ke ranting-ranting. Yang kita bicara hari ini juga Ibu dari pusat, kami dari PD, orang nanti juga bisa mendengar cabang seluruhnya bersama-sama kita pada hari ini. Ibu Eni yang saya muliakan, ingin saya melaporkan pada Ibu bahwa bidan delima yang sudah ada di Aceh sejak kami bentuk tahun 2006, 2007 sampai hari ini jumlahnya ada 219. Hari ini kita menambah 109 calon bidan delima, sehingga menjadi bidan delima nantinya 328 orang. Jumlah PMB yang ada di Aceh ini sekitar 1.280 PMB, yang nantinya kita berharap bahwa PMB ini semuanya akan menjadi bidan delima. Kemudian dengan jumlah bidan di Aceh sekitar 14.622 orang, ini juga harapan kita nantinya bisa bergabung bersama-sama karena bidan delima ini adalah harapan profesi, di mana bidan delima adalah brandingnya untuk profesi bidan karena pelayanannya yang standar, di mana kita ke depan akan bersaing secara global untuk memberi pelayanan yang kompeten dan berkualitas. Untuk itu kami sebentar lagi mungkin akan membuka bidan delima ini dengan diwakili oleh Kota Banda Aceh yang 3 orang. Itu kami lakukan di sekretariat bidan di Banda Aceh. Ada beberapa yang di sini offline, jadi Ibu mungkin nanti bisa mengumpulkan bidan-bidan kami, dan di sini juga akan disaksikan oleh PBD yang sehingga bisa menginspirasi mereka atau memotivasi mereka untuk ke depan merekrut lebih banyak lagi bidan-bidan delima. Karena bidan delima ini adalah kebanggaan kita, maka adik-adik ini saya rasa sudah mempersiapkan yang sebaik-baiknya untuk
menunggu sudah berapa lama dari sebelum ini, maka hari inilah walaupun dengan mendadak kurang semata di persiapannya Bu, saya mohon maaf karena beginilah Bu, ada untungnya dari ini, ada juga ruginya kita nggak bisa berkata kadang sinyalnya putus judul gitu Bu. Jadi saya mohon maaf Bu, supaya yang sederhana ini kita jadikan sebagai sebagai cambuk kita dalam berusaha lebih maksimal lagi. Hanya ini mungkin sambutan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia oleh Ibu Dr. Emi Nurjasmi MS. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bisa mendengar saya? Bisa terdengar suara saya, Ibu? Bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pelantikan atau pengukuhan Bidan D5 di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah dan ya, tadi tolong hostnya jangan di unmute audio saya ya. Baik, yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Sahbandi, serta semua tim dari PDIB, dari pengurus harian dan semua pengurus PDIB Provinsi Aceh. Yang saya hormati Ketua UPBD Provinsi Aceh, Ibu Suryati, dan juga tim dari UPBD Provinsi Aceh. Yang saya hormati juga dan saya cintai teman-teman Ketua PCIB seluruh Provinsi Aceh yang hadir pada hari ini, ataupun mungkin ada ketua-ketua ranting yang juga bisa bergabung. Dan tentu saja yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman calon Bidan D5, ada 109 orang, dan juga semua Bidan D5 yang ada di Provinsi Aceh, serta semua sejawat-sejawat bidan yang ada di Provinsi Aceh, baik Bidan D5 atau bukan, yang praktek atau bukan, saya menyapa melalui media virtual ini. Pada situasi sekarang kita sudah memahami bahwa kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, dan salah satunya kita sudah implementasikan melalui kegiatan pengukuhan Bidan D5 ini, yang harusnya kita hadir bersama-sama di satu tempat, tapi pada hari ini alhamdulillah kita dapat juga memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tidak bisa hadir bukan berarti kegiatan tidak bisa dikerjakan. Dan saya bangga sekali, saya sangat memberikan apresiasi bahwa teman-teman di Provinsi Aceh sudah mengupayakan bagaimana proses dan penyelenggaraan Bidan D5 ini di Provinsi Aceh dari hari ke hari. Saya rasa ini perlu menjadi concern kita. Tadi sudah disampaikan juga bahwa program kita di IBI yang berkaitan dengan pelayanan, salah satu program utama kita adalah standarisasi praktek mandiri bidan. Nah, bentuk standarisasi kita memberi label yang namanya Bidan D5. Jadi Bidan D5 itu adalah bidan yang sudah terstandar. Jadi kalau kita bicara sudah terstandar, bicara kita ke kualitas.
Berarti bidan delima itu adalah bidan yang berkualitas. Karena semua proses dari sarana prasarananya, administrasinya, pelayanannya itu sudah distandarisasi melalui proses untuk mengikuti atau untuk mendapatkan label bidan delima. Ya, mulai dari kita kajian mandiri, kemudian ada fasilitasi dan lain sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua PDIB ya sudah juga mensupport, memfasilitasi kegiatan ini bersama-sama dengan Ketua UPBD. Ini menunjukkan bahwa kita punya concern yang sama, bahwa kita punya kepedulian yang sama, bagaimana agar pelaksanaan tugas-tugas profesi kita ini hari demi hari bisa kita tingkatkan kualitasnya. Ibu Bandi dan Ibu Sur selaku Ketua PD dan Ketua UPBD, inisiatif-inisiatif seperti ini perlu kita lanjutkan dan juga perlu kita pahami bahwa yang namanya proses itu tidak pernah berhenti. Jadi kita tidak akan berhenti dalam program Bidan Delima setelah teman-teman yang 109 ini nanti dikukuhkan. Nah, saya titip kepada Ibu Bandi, juga kepada Ibu Sur, bekerja sama bagaimana kita memonitor, memantau, melakukan bimbingan kepada teman-teman dimanapun mereka berada, khususnya di daerah Aceh, dan khususnya yang menyelenggarakan praktek bidan, lebih spesifik lagi bidan delima. Sebetulnya tanggung jawab kita, Bu Bandi, bukan cuma kepada bidan delima. Kepada semua teman-teman bidan yang ada di Provinsi Aceh itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk memberikan pembinaan, memberikan edukasi, memberikan informasi, agar teman-teman itu bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada. Nah, memang khusus dalam praktek atau dalam pelayanan kita, dalam pelayanan kebidanan kita punya program namanya Bidan Delima. Tadi disampaikan juga oleh Bu Bandi bahwa Bidan Delima itu adalah brandingnya IBI. Jadi brandingnya IBI. Jadi ini nama baik IBI ini yang harus kita pertaruhkan melalui program Bidan Delima. Kenapa? Karena Bidan Delima ini sudah kita bangun mulai dari 2003. Sudah cukup panjang umurnya, udah sekitar 17 tahunan. Dan itu kita juga pada saat membangun kita didukung oleh semua stakeholders, ya baik dari support dari NGO, dari pemerintah, dan dari teman-teman bidan sendiri di seluruh Indonesia. Nah, sekarang Bidan Delima ini sudah punya nama, itu yang namanya branding. Nama baik ini harus kita jaga bersama-sama. Tidak bisa nama baik ini dijaga oleh pengurus IBI atau UPBD Bidan Delima, tidak bisa. Kita harus bersama-sama menjaga, merawat nama baik yang sudah kita bangun, dan alhamdulillah kita sudah mendapat kepercayaan dari stakeholders, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Dan kepercayaan ini terbukti dari data-data statistik yang menunjukkan bahwa sekitar 70-75% pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana itu dilakukan oleh teman-teman bidan. Ini bukti, ini fakta, ini data bahwa bidan itu menjadi pilihan bagi masyarakat. Apa di balik itu? Karena kita sudah dipilih oleh masyarakat, masyarakat mempercayakan permasalahan kesehatan ibu dan anaknya kepada bidan, ya selayaknya dan wajib kita memberikan feedback yang positif kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Kita bidan dengan masyarakat, bidan dengan perempuan itu selalu bermitra, bekerja sama, kita saling menghargai, saling mendukung, dan juga tentu kita komunikasi kita dengan masyarakat pasti penting agar kita bisa dikenal oleh masyarakat. Itu yang telah terjadi.
Ini berdasarkan perjuangan dari para pendahulu-pendahulu kita, baik dari PPIB, PDIB, PCIB, pengurus ranting, UPBD, semua level. Ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama membangun image. Ya, image bidan itu alhamdulillah image IB termasuk image bidan alhamdulillah cukup baik. Tentu saja sekali lagi terbukti dari kita masih sangat banyak dipilih oleh masyarakat. Nah, bidan delima ini adalah sebuah proses ya. Kalau proses sekali lagi saya sampaikan, saya berharap kepada teman-teman itu proses tidak pernah berhenti. Ya, karena proses itu selalu akan berkelanjutan. Tahap ini baru selesai satu tahap, telah menyelesaikan prosedur bagaimana untuk bisa terdaftar sebagai bidan delima, dan nanti akan kita kukuhkan sebagai bidan delima. Ke depan prosesnya apa? Kita menjaga namanya branding bidan delima tadi. Melalui pelayanan yang sudah terstandar. Itu yang dilakukan penilaian pada saat kita mengikuti proses untuk bisa dikukuhkan sebagai bidan delima. Jadi saya sekali lagi berharap kepada teman-teman praktek yang ada di Provinsi Aceh, mohon untuk patuh terhadap standar, mohon untuk tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kewenangan bidan. Ya, karena kita punya batasan, banyak dipilih masyarakat untuk melayani kasus-kasus normal. Tapi kalau kita menemukan kasus yang abnormal, kita harus berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain. Bahkan kita harus merujuk ke fasilitas kesehatan lain. Nah, ini harus kita pahami secara bersama-sama. Ya, sekarang ini semua media komunikasi dengan adanya teknologi informasi, apapun yang terjadi di satu desa, itu pada menit, detik itu juga bisa sampai informasinya ke seluruh, bukan seluruh Indonesia saja, ke seluruh dunia malah. Sudah tidak ada batas lagi. Ya, sudah tidak ada batas seperti kegiatan kita sekarang. Kalau ini di-upload di YouTube, mau orang dari Eropa, mau dari Amerika, dia bisa menyaksikan kegiatan kita ini. Jadi intinya kita harus menjaga sebaik-baiknya bagaimana pelayanan kita berikan dengan standar-standar yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tetapkan, agar kita tetap bisa menjaga kualitas pelayanan dan pada akhirnya kita dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Yang memang masalah sekarang ini masih tinggi angka kematian ibu, masih tinggi angka kematian bayi dan balita. Kebetulan bidan dipercaya oleh masyarakat dan kebetulan juga ibu, bayi, balita itu menjadi lingkup tugasnya bidan. Jadi ini sangat kita harapkan sekali. Saya secara pribadi mohon kepada teman-teman yang menyelenggarakan praktek baik mandiri maupun di vaskes lain untuk selalu bekerja mengikuti standar yang sudah ada. Jadi sekali lagi Bu Bandi, saya rasa ini sebuah inisiatif yang bagus dan ini bisa diikuti oleh teman-teman secara online. Hanya beberapa orang saja yang hadir di gedung sekretariat IBI Provinsi Aceh yang saya yakin pasti sekarang sudah bagus itu ya. Gedung sekretariatnya saya sudah bisa bayangkan. Sebelum saya melihat secara fisik, saya mengucapkan selamat ini Bu Bandi. Ya, ini sudah ada ruang-ruang meeting seperti itu di kantor sekretariat PDIB. Ini adalah sebuah keberhasilan yang perlu kita berikan apresiasi kepada kepengurusan beliau. Ya, dalam 5 tahun bisa membangun kantor dan kantornya saya sudah dapat gambar dan lain sebagainya. Sebetulnya saya sudah mengagendakan untuk hadir ke Aceh, ya. Untuk musda dan itu sudah diplot musda ke Aceh itu saya. Tapi ya alhamdulillah semua itu tidak ada yang sia-sia. Ada bencana
Dengan adanya bencana, kita semuanya justru semakin dekat hubungannya. Kenapa? Kapan saja kita bisa ketemu melalui teknologi virtual seperti ini. Bahkan teman-teman yang tadinya tidak punya kesempatan untuk hadir, untuk bertemu kita, dimanapun mereka sekarang bisa ketemu kita, bisa melihat kita, dan bisa mendengarkan, mengikuti apapun yang kita lakukan. Jadi ini hikmah juga dari situasi ini, dalam rangka kita tadi meningkatkan kapasitas anggota, memperbaiki perangkat-perangkat organisasi, kita melakukan pertemuan-pertemuan online. Dan itu hampir setiap hari. Otomatis teman-teman yang tadinya tidak punya akses mengikuti seminar ke kota-kota, ya tidak punya kesempatan mengikuti mendapatkan informasi karena tidak bisa, karena jauh dari tempat tugas dan lain sebagainya. Tapi pada kondisi sekarang siapapun bisa. Ya, siapapun bisa, dan saya melihat pada setiap hari ada webinar, itu teman-teman yang masuk cukup banyak, antusiasnya juga cukup tinggi. Jadi ini saya rasa ada hikmahnya, kita harus ambil positif dari kegiatan ini, tapi tentu kita tidak boleh lengah. Bahwa yang namanya protokol kesehatan itu wajib hukumnya. Utamanya bagi kita sendiri sebagai petugas kesehatan. Itu menjadi utama. Ya, karena kita menjadi role model bagi masyarakat. Jadi makanya saya juga pesan kepada teman-teman setiap kita ada pertemuan dengan teman dari provinsi maupun dari kabupaten kota, ikuti protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, tidak usah kita berkumpul. Tapi kalau berkumpul harus terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan alhamdulillah ini yang hadir di kantor, saya rasa cuma beberapa orang, pasti sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan saya mengucapkan kepada teman-teman nanti yang akan dilantik atau dikukuhkan menjadi Bidan Delima 109 orang. Ini juga Ibu tidak gampang ya, banyak hal juga yang sudah Ibu lakukan sehingga ibu-ibu nanti bisa diakui dan diberi label sebagai bidan yang sudah terstandar. Kalau kita label Bidan Delima adalah pelayanan berkualitas. Jadi saya harap teman-teman jangan kita mengejar label saja, tapi tidak teraplikasikan di dalam pelayanan. Itu tidak kita harapkan. Justru akan merusak image kita, akan merusak nama baik kita. Kita tempel semua Bidan Delima di tempat praktek, tapi pelayanannya jauh dari standar yang sudah kita tetapkan. Nah, saya titip pesan kepada Ibu Bandi untuk melakukan koordinasi dengan UPBD provinsi, tentu saja karena ini semua di bawah tanggung jawab Bu Bandi. Ya, UPBD itu adalah perangkat dari pengurus daerah. Jadi UPBD perangkat dari pengurus daerah, kemudian bekerja sama dengan baik, begitu juga untuk di cabang, itu posisinya sama. Sama di pusat kita juga seperti itu. UPBD pusat itu adalah perangkat dari PPIB. Jadi apapun yang dikembangkan di UPBD, itu, saya lupa menyapa Bu Ipung tadi ya, dari UPBD pusat. Ya, jadi selamat pagi Bu Ipung, terima kasih juga. Jadi kita sudah di dalam struktur organisasi sudah jelas, UPBD itu adalah perangkat dari organisasi kita, salah satu branding kita,
yang kita namakan Bidan Delima. Dan itu semua di bawah koordinasi Ketua Umum PPIB, Ketua PDIB, Ketua PCIB. Jadi UPBD harus berkoordinasi dengan UPBD. Sama seperti kami di pusat, apapun yang akan diputuskan oleh teman-teman di UPBD pusat itu pasti sudah sepengetahuan saya dan sudah kita bicarakan secara bersama-sama. Inilah bentuk struktur kita untuk kita satu tujuan, satu prinsip, dan kita menggunakan perangkat-perangkat organisasi untuk semua di provinsi, di kabupaten kota maupun di kecamatan atau di ranting. Saya yakin selama ini di Aceh itu sudah terjalin dengan baik, kerjasama yang sangat positif, ya, yang sangat harmonis antar pengurus maupun pengurus PD dengan UPBD Bidan Delima. Dan Bidan Delima ini sekali lagi menjadi bagian dari advokasi kita juga kepada stakeholders, ya, seperti kami di pusat, advokasi kita ke Kemkes. Kemkes tahu kalau kita bicara Bidan Delima itu mereka udah tahu, oh ini yang sudah distandarisasi IBI. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, sekali lagi Bu Sur, kerja kerasnya juga sampai kepada kabupaten kota yang ada 328 Bidan Delima, mohon dilakukan juga pemantauan. Dan kalau dengan kondisi sekarang pemantauan bisa dilakukan secara virtual. Bikinlah pertemuan Bu Bandi dengan teman-teman di kabupaten kota, termasuk bikin khusus untuk Bidan Delima. Ya, jadi itu akan sangat mudah bagi kita untuk berbagi informasi dan perlu juga kita mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan itu yang kami lakukan juga sekarang di tingkat pusat, pertemuan dengan teman-teman PD sering ya hampir setiap bulan, dan dengan teman-teman PC, bahkan juga dengan teman-teman Bidan Delima di seluruh Indonesia. Inilah hikmahnya, kita tidak terlalu repot untuk melakukan pertemuan koordinasi. Karena kita tidak harus hadir ke lokasi-lokasi tertentu, tapi kita hanya bisa melalui link yang dibagikan itu kita bisa berdiskusi bersama. Apa permasalahan yang ada di lapangan? Kita diskusikan. Apa yang bisa kita support? Atau tidak bisa kita support, harus ada keputusan dari pihak terkait. Apa yang harus kita lakukan untuk advokasi? Inilah tugas kita sebagai pengurus dan juga termasuk UPBD dalam konteks mengawasi kualitas pelayanan. Nah, sekali lagi Bu Bandi, Ibu Sur, dan juga teman-teman dari PDIB serta dari PCIB, seluruh Provinsi Daerah Istimewa Aceh, saya mengucapkan selamat. Terima kasih sekali atas kerja kerasnya. Dan untuk teman-teman yang 109, saya sebelum nanti dikukuhkan, saya juga mengucapkan selamat. Ibu sudah kerja kerasnya sudah menunjukkan hasil, ya, karena prosesnya kan tidak cepat, ya, butuh waktu juga untuk bisa melewati berbagai tahapan dari proses untuk menjadi Bidan Delima. Dan teman-teman Bidan Delima yang sudah ada sebelumnya, saya sangat berharap sekali berikanlah contoh terbaik pelayanan berkualitas kepada masyarakat, kepada teman-teman yang belum memenuhi syarat atau yang belum menjadi Bidan Delima. Jadi Bidan Delima itu sebetulnya sebagai model. Jangan sampai kita yang punya menyandang label Bidan Delima yang akan menjadi model praktek yang berkualitas, ternyata tidak berkualitas. Atau bahkan malah di bawah kualitasnya daripada yang bukan Bidan Delima, itu sangat kita tidak harapkan. Sangat tidak kita harapkan. Sekali lagi, kita jaga bersama-sama nama baik kita awasi, kita kerjasama, monitoring, evaluasi, itu untuk tujuan kita menjaga nama baik, dan pada akhirnya bukan kita kepentingan nama baik bidan, tidak, agar kalau kita memberikan pelayanan berkualitas, otomatis masyarakat akan mendapatkan kepuasan, pelayanan yang diterima sesuai standar, dan pada akhir dari tujuan kita memberikan pelayanan kebidanan adalah bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
khususnya ibu, bayi, dan balita. Dan kita juga bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Saya bicara kontribusi, karena bidan tidak bisa menurunkan AKB itu sendiri. Tapi kita bisa berpartisipasi, bisa berkontribusi melalui pelayanan-pelayanan yang berkualitas yang kita berikan kepada masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat buat Bu Bandi, selamat juga buat Bu Sur dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin menunjukkan bahwa bidan ini memang selayaknya untuk dipilih karena kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengukuhan bidan kelima Provinsi Aceh tahun 2020 oleh District Manager BPBD Pusat Ibu Sri Purwaningsi, SST SKM MS. Kepada Ibu kami persilakan. Iya, bukan. Ya, oke. Sudah di mute, nggak bisa suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat, kedengeran nggak suara saya? Sudah saya ini. Halo? 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 Sudah kedengaran sudah. Dengar Ibu. Oh ya. Surat keputusan pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia nomor 118 /Eskep PPIB Romawi 10 2020 tentang pengukuhan bidan di 5 provinsi Aceh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pengelolaan program bidan di 5 oleh unit pelaksana program bidan di 5 provinsi Aceh, proses dan hasil pelaksanaan standarisasi praktek mandiri bidan di 109 praktek mandiri bidan di Provinsi Aceh, pernyataan kesiapan unit pelaksana bidan di 5 Provinsi Aceh untuk mengukuhkan bidan di 5, menetapkan keputusan pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia pertama 109 praktek mandiri bidan dalam wilayah Provinsi Aceh yang telah mencapai standar pelayanan dan berhak atas predikat bidan di 5. Kedua, nama-nama praktek mandiri bidan sebagai bidan di 5 dalam adendum pertama tertera dalam lampiran. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Oktober 2020. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Dr. Emi Nurjasimi MKes, Ketua Umum. Daftar sertifikat bidan di 5 IBI Provinsi Banda Aceh. 1. Jawiriyah SST Banda Aceh. 2.
Sylvia Lestari, Banda Aceh. 3. Nurul Rizki, Banda Aceh. 4. Fatimah AM Kep, PD. 5. Warnidah AM Kep, PD. 6. Roslina AM Kep, PD. 7. Mirna AM Kep, PD. 8. Khairunisa AM Kep, PD. 9. Husriah AM Kep, PD. 10. Fatimah AM Kep, PD. 11. Ida Kasmiati AM Kep, PD. 12. Ummiyah AM Kep, PD. 13. Rosmaniar AM Kep, PD. 14. Murniati AM Kep, PD. 15. Nurasiah AM Kep, PD. 16. Hajah Megawati AM Kep, PD. 17. Rahmaniar AM Kep, PD. 18. Agus Nawani AM Kep, PD. 19. Rosdiana AM Kep, PD. 20. Roslan Panjaitan AM Dep, PD. 21. Nur Akmalia AM Kep, PD. 22. Rahmaniah AM Kep, PD. 23. Jamaliyah AM Kep, PD. 24. Nuraini AM Kep, PD. 25. Siti Roslaini AM Kep, PD. 26. Leni Liana AM Kep, PD. 27. Sudiana AM Kep, PD. 28. Ratna Faridah AM Kep, PD. 29. Zakia Hanum AM Kep, PD. 30. Kamala Nasriah AM Kep, PD. 31. Noni AM Kep, PD. 32. Cut Raziah STR Kep, PD. 33. Kamariah AM Kep, PD. 34. Mardiah AM Kep, PD. 35. Yusraina AM Kep, PD. 36. Jumiati AM Kep, PD. 37. Fazliah AM Kep, PD. 38. Cut Mariaton AM Kep, PD. 39. Deli Yunita AM Kep, PD. 40. Erni Yanti AM Kep, PD. 41. Carmila AM Kep, PD. 42. Malia AM Kep, PD. 43. Yuliani Erita AM Kep, PD. 44. Samsidar AM Kep, PD. 45. Hajah Ainal Madiah AM Kep, PD. 46. Irma Akmat AM Kep, PD. 47. Irnawati AM Kep, PD. 48. Martini AM Kep, PD. 49. Ainal Mardiah AM Kep, PD. 50. Marhumah SST PD Jaya. 51. Heni Yulnar SST PD Jaya. 52. Nuraini Idris AM Kep, PD Jaya. 53. Sri Mulyani AM Kep, PD Jaya. 54. Fitri Eli Bale STR Kep, Aceh Timur. 55. Muannas STR Kep, Aceh Timur. 56. Nilawati STR Kep, Aceh Timur. 57. Hajah Dahniar STR Kep, Aceh Timur. 58. Devi Andriani SSIT MKM Lok Sumawe.
59 Wahyuni AM Kep Lok Sumawe, 60 Saudah AM Kep Lok Sumawe, 61 Nazariah AM Kep Lok Sumawe, 62 Ruhamah AM Kep Lok Sumawe, 63 Rahmani SSIT MM Kes Lok Sumawe, 64 Solhadina Brutu AM Kep Lok Sumawe, 65 Soryati SSIT Lok Sumawe, 66 Nuraini STR Kep Lok Sumawe, 68 Hasriana AM Kep Aceh Utara, 69 Yusniar AM Kep Aceh Utara, 70 Dewi Supriyani AM Kep Aceh Utara, 71 Nurul Husna AM Kep Aceh Utara, 72 Eli Nizam AM Kep Aceh Utara, 73 Putri Eliza AM Kep Aceh Utara, 74 Hafnidar AM Kep Aceh Utara, 75 Nurbaiti AM Kep Aceh Utara, 76 Hajah Zarah HH AM Kep Aceh Utara, 77 Agus Nawati AM Kep Aceh Utara, 78 Suryati AM Kep Aceh Utara, 79 Susaini AM Kep Aceh Utara, 80 Umi Salamah AM Kep Aceh Utara, 81 Yulidar AM Kep Aceh Utara, 82 Dian Agus Elsa Meli AM Kep Aceh Utara, 83 Dewi Madonna AM Kep Aceh Utara, 84 Rahmi AM Kep Aceh Utara, 85 Ainul Mardiah AM Kep Aceh Utara, 87 Maidiana AM Kep Aceh Utara, 88 Imanda Aida AM Kep Aceh Utara, 89 Sarbaniah AM Kep Aceh Utara, 90 Mariani AM Kep Aceh Utara, 91 Ifayanti AM Kep Aceh Utara, 92 Nurhayati AM Kep Aceh Utara, 93 Fitriani AM Kep Aceh Utara, 94 Eva Sofiati AM Kep Aceh Utara, 95 Nur Baifah AM Kep Aceh Utara, 96 Marlina AM Kep Aceh Utara, 97 Safrani AM Kep Aceh Utara, 98 Sri Nazariati AM Kep Aceh Utara, 99 Kasmiati AM Kep Aceh Utara, 100 Megawati AM Kep Aceh Utara, 101 Lili Soryani AM Kep Aceh Utara, 102 Mariani AM Kep Aceh Utara, 103 Safrida AM Kep Aceh Utara, 104 Diah Yulia AM Kep Aceh Utara, 105 Latifah AM Kep Aceh Utara, 106 Eli Nawati AM Kep Aceh Utara, 107 Khairita Zulfa SSIT Aceh Utara, 108 Nis'an Fauziah STR Kep Aceh Barat. Terakhir 109 Sarif Firda Maulida SST Aceh Barat. Demikian pembacaan dari SK
Ikatan Bidan Indonesia tentang launching Bidan Delima di Aceh Utara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan naskah pengukuhan bidan kelima Provinsi Aceh oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Emi Nurjasmi MKes, dan dimohon kepada seluruh bidan yang dikukuhkan untuk berdiri. Kepada Ibu kami persilakan. Baik. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Masih berdiri, silakan berdiri dulu biar tertib, biar teratur. Silakan semuanya tertib dulu. Ya. Ya, terima kasih sekali. Ini cukup banyak ya. Baik, ibu-ibu semuanya. Sudah bisa mendengarkan saya? Sudah, Bu. Bisa, oke. Ibu-ibu semuanya, khususnya kepada ibu-ibu yang akan dikukuhkan menjadi bidan delima pada pagi hari ini. Sebelum saya mengukuhkan, saya kepengen bertanya sekali lagi. Ibu bersediakah dikukuhkan sebagai bidan delima dengan konsekuensi ibu harus memberikan pelayanan sesuai standar? Karena bidan delima ini adalah program pelayanan yang terstandar bagi praktek mandiri bidan. Apakah Ibu bersedia mengikuti standar pelayanan kebidanan? Ya, saya rasa saya rasa pasti bersedia karena di dalam proses pun Ibu sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menggunakan label bidan delima. Kita mencari contoh, kita menjadi model buat teman-teman di tempat praktek mandiri bidan lainnya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membacakan naskah pengukuhan bidan delima. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Maka pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 bulan Oktober tahun 2020, pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dengan ini mengukuhkan 100 orang praktek mandiri bidan sebagai bidan delima di wilayah Provinsi Aceh. Kami percaya bahwa para bidan delima yang baru dikukuhkan ini akan dapat mempertahankan predikatnya sebagai bidan delima yang pelayanannya sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati, meridoi kita semua. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi MKes. Setelah ini saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak disuruh. Penyerahan sertifikat bidan delima oleh Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia masing-masing kabupaten kota. Untuk Kota Banda Aceh akan diserahkan oleh Ketua Pengurus Daerah IDI Aceh,
Ibu Nars Haja Syabani AM DPS. Kepada Ibu kami persilakan. Yang lain apa? Bajunya merah. Orang ini nggak bergerak kan? Orang ini kan nggak bergerak nih. Tunggu kita siapkan ini. Bidang kelima kepada bidang kelima Kabupaten Ibu oleh Ketua IPI Pengurus Kabupaten Ibu, Ibu Haja Farida SSTM. Kepada Ibu kami persilakan. Jangan ribut kali. Foto-foto terus tuh, nggak apa-apa. Ya Ibu, kepada Ibu Ketua PC IBPD, Ibu Haja Faridah dipersilahkan memberikan penyematan PIN dan sertifikat. Mewakili saja simbolis Ibu. Selanjutnya bersiap-siap untuk Kabupaten Pidijaya. Surat Ya. Jadi suratnya dengan simbolnya. Ya Ibu Pidijaya, silakan. Penyerahan sertifikat bidang kelima kepada bidang kelima Kabupaten Pidijaya oleh Ketua IPI Pengurus Cabang Kabupaten Pidijaya, Ibu Haja Widarona SKM. Kepada Ibu kami persilakan. Ya. Selanjutnya bersiap-siap untuk Kabupaten Aceh Utara. Penyerahan sertifikat bidang kelima kepada bidang kelima Kabupaten Aceh Utara oleh Ketua IPI Pengurus Cabang Kabupaten Aceh Utara, Ibu Dr. Haidar SPD MS. Kepada Ibu kami persilakan. Mana orang? Selanjutnya bersiap-siap untuk Kota Losmawe. Penyerahan sertifikat bidang kelima kepada bidang kelima Kota Losmawe oleh Ketua IPI Pengurus Cabang Kota Losmawe, Ibu Jahara SSIT MMKes. Kepada Ibu kami persilakan. Selanjutnya bersiap-siap untuk Kabupaten Aceh Timur.
Penyerahan sertifikat Bidan Delima kepada Bidan Delima Kabupaten Aceh Timur oleh Ketua IBI Pengurus Cabang Kota Kabupaten Aceh Timur, Ibu Fajar Yusnia SKM. Kepada Ibu kami persilahkan. Selanjutnya bersiap-siap untuk Kabupaten Aceh Barat. Nanti di ini kan lagi. Di YouTube aja nanti. Ada fotonya. Penyerahan sertifikat Bidan Delima kepada Bidan Delima Kabupaten Aceh Barat oleh Ketua IBI Pengurus Cabang Kabupaten Aceh Barat, Ibu Haja Syarifah Junaida SKM MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Aceh Timur, Aceh Barat, ini Jaya lah ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ibu dimohon untuk Ketua PC dan simbolis tadi kita dokumentasi sebentar ya Bu. Ibu kita dokumentasi ya Bu. Mohon untuk semua ketua PC. Foto. Betul dari sini. Dah. Dah. Cepet. Oke ya. Dah. Oke ya Bu, sebentar ya. Sebentar ya. Yus tolong cepat ya Bu. Fotonya dari virtual ya Bu. Ya Bu, 1, 2. Bu Yus 1, 2. Ayo Ibu. 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Pidi Jaya. Ayo Bu. Kita foto sebentar, jangan lama-lama. Ya Bu. Ya, vandalnya mungkin bisa digeser ya. Ayo Bu, 1, 2, 3. Oke. Ya. Selanjutnya kepada Aceh Barat ya. Sudah ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya Luk Semawe. Ya. Ya, kita ambil dokumentasi ya, Bu. 1, 2, 3. Selanjutnya Aceh Utara. Aceh Utara ya, Bu. Kita ambil dokumentasi sebentar, Bu. Ya, Bu. Jangan lama-lama. Aceh Utara mohon mengambil tempat. Aceh Utara mohon mengambil tempat, ya. Mewakili saja boleh? Ya. 1. Ya, Bu. Mohon Ibu melihat ke layar. Mewakili saja. 1. Ibu Ketua. Ya, nampak. Oke, ya. 1, 2, 3. Aceh. Oke, Aceh. Ulang. Duduk cantik. Tadi nggak duduk cantik. Mana itu? Oke, ini selanjutnya Banda Aceh ya, Bu. Ya, kita ambil.
Banda Aceh. Udah. Bandi. Udah tadi udah. Oke ya Bu. Udah. Oke, selanjutnya kepada PD. Itu foto sendiri aja nanti. Oke, PD ya Bu, kita dokumentasi secara virtual. Ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Ya, terima kasih Bu. Bu Ainal mana Bu? Bu Farida, Bu Ainal. Oh, udah. Bu Farida yang mana nih? Nih. Oh, Bu Farida. Udah, PD Jaya udah. Udah semua kan? Yang ada labu udah semua ya? Oke. Udah. Dengan berakhir. Lanjut Mas PD. Masih. Oke. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, menyanyikan Mars ini. Hadirin dimohon berdiri. Ini Mas ini di spotlight. Ada suara nih. Jadi ada suara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian acara kita hari ini. Semoga kerja kasih bagi bidang-bidang lainnya. Sebelum acara saya tutup, saya selaku MC Julina Maria ST mengucapkan terima kasih dan apabila dalam mengucapkan kata terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk memberkati acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dia mau nyapa. Udah mau nyapa.
Udah. Nggak bisa nih. Nggak Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Nggak bisa aja dulu. Udah sekarang. Iya. Bu Emi. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menyempatkan. Terima kasih Bu ya. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, setelah semangat ya Bu. Ini mana pula nih? Ngapain dia kemarin? Untuk kami ya Bu. Assalamualaikum. Hilangkan ini kadang-kadang timbul, kadang-kadang tidak. Ya Bu. Ini udah selesai ya Bu Surya, Bu Bandi udah selesai ya. Di sini Bu ngomong. Bu Bandi sini. Situ. Boleh. Boleh. Ini Bu Bandi Bu. Ada Bu Bandi, ada Bu Ratna Bu, ada Bu Ipa Bu. Pengurus intinya. Salam buat semuanya, Kak Ratna dan lain-lain. Ada Bu. Bu Ratna ada, Bu Bandi, Bu Ipa Bu. Kita sana Kak. Sana aja semua. Ya Allah. Banyak nih Bu, ada pengurus harian, ada pengurus, ada semua Bu pengurus. Jadi salam ya. Ini nggak buka muknya dulu. Bu, kami dari Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni, Ibu Bandi, dan mudah-mudahan kami menjadi bidan yang Keluar berkualitas. dia. Jadi kelihatan. Amin. Tunggu satu-satu dulu. Siapa lagi? Suara silang mah merah. Ini bagusnya. Nih. Ya, pakai. Bu, Ibu pakai ini dan ini bagus. Geser dulu. Kita. Udah. Sudah kayak gini, Bang. Oh iya ya. Ibu lupa Kak. Baik, acaranya udah selesai ya, Bu Bandi. Ya Ibu. Mana mau Jafarin? Udah selesai. Bu Bandi yang ngomong Kak Bu Ratna. Tukarlah Rahma. Udah, Bu Bandi udah selesai kita. Ya Bu, alhamdulillah Bu. Baik, sukses ya. Salam buat teman-teman semuanya. Ibu. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan jumpa lagi ya Bu. Iya, amin. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya izin pamit ya. Bu Bandi, ya, sukses. Baik Bu, Bu Ipung menarik. Ya, saya beli. Bu Ipung. Ya, Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. juga terima kasih. Ya Ibu. Baik. Ini Bu itu dah musafah nih. Bu. Si Rahma deh, hoi pada. Rahma Bu Ita. Ya Bu. Ya, ibu-ibu yang lain nih. Ya, Bu. Bu Bandi, mau ambil foto bersama enggak? Masih yang besar kanan. Mau ambil foto bersama enggak? Bu Bandi? Halo? Ibu kamu. Mau ambil foto bersama enggak? Ya Ibu. Mau ambil Ya Ibu. foto? Boleh Bu, boleh Bu. Nah, ayo. Ibu-ibu, mohon bersiap kita ambil dokumentasi secara virtual ya Bu.
Tadi dibesarin sama cowok tuh. Mulai ya Bu, 1, 2, 3. Ayo. Yang lain udah pada keluar. Bu Bandi. Oke Bu, terima kasih Bu. Dah. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini panggil terus. Enggak berdiri terus. Apa yang terjadilah maksudnya. Hah? Sama Pak Tentara. Sini. Sini saya baru tidak jelas. Ini di sini. Hah? Ini muka sedang Foto lah, foto. ke Jakarta ini. Tunggu dulu, jangan tekan ini Cimarai. Amanah aku bertanya apa? Ara pakai ini. Jangan Kak. Mari. Tunggu sini. Tutup. Ke atas. Tunggu dulu, balik. Maler. Enggak. Mana tempat duduk tak ada. Sini ku duduk sebentar. Nah.